Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Ketua kelasnya Mas Seno ya. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu untuk teman-temannya. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Seno dan yang lainnya. Silakan dipersiapkan buku-bukunya ya untuk kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, sehat semuanya ya? Ya, hari ini Pak Guru absen dulu. Kelas apa ini? Juga ya. Yang tidak masuk berarti hari ini siapa? Oke. Kenapa ini? Pada sakit ya? Ya, baik. Karena musim hujan, jadi ini rawan sekali siapapun sakit gitu ya. Siapapun sakit, sehingga kalian perlu mewaspadai ini nih musim hujan yang sekarang lagi terus-menerus pagi maupun sore ya. Sehingga diperlukan stamina yang baik, kalian makannya juga yang baik ya, yang sehat, yang bergizi. Berikutnya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, yaitu judulnya apa? Baik, norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian apa yang akan kita pelajari sih hari ini? Yang pertama dari tujuannya dulu ya. Kalian akan belajar norma itu punya tujuannya. Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran yang pertama di situ? 1. Aspek komunitas. Peserta didik mampu menyebutkan contoh pelaksanaan norma dan efektivitas pelajari melalui diskusi kelompok baik. Peserta didik mampu menghayati pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan baik. Bagus nih suaranya. Yuk, yang ketiga. Siapa nih? Ya, boleh. Celia. Aspek psikomotorik. Peserta didik mampu mengemas indikator perbedaan norma dan contoh perilaku pada sebuah mind mapping secara berkelompok dengan baik. Nah, ini nih ya. Tujuan ini yang akan kalian nanti dapatkan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di antaranya adalah menyusun sebuah mind mapping gitu ya. Baik, nah itu tujuannya. Sekarang kita manfaatnya. Nah, manfaat yang kalian akan dapatkan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran ini ya. Yang pertama dari aspek pengetahuan. Nah, kalian nanti akan dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi dalam menelaah perbedaan norma ya. Norma kemarin kan sudah ada ya, ada berapa norma kemarin? Berapa? Ada 4 norma ya. Yang seperti sudah kalian pelajari kemarin dan nanti akan Pak Guru bahas kembali. Yang kedua dari aspek keterampilan. Nah, kalian nanti tentunya akan meningkat ya kreativitasnya dalam menyusun mind mapping ya. Alat-alatnya sudah dibawa belum? Sudah ya. Ya, nanti akan kita susun bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada aspek sikap, meningkatkan kesadaran pentingnya mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu tuh ada manfaat-manfaat yang dapat kalian dapatkan. Baik, sekarang berhubungan dengan norma, Pak Guru mau tanya nih. Apa yang kalian lakukan jika kalian terlambat masuk kelas sedangkan Bapak atau Ibu guru sudah berada di dalam kelas dan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran? Nah, sekarang handphonenya dikeluarkan. Kemudian kalian masuk ke classpoint.app. Kemudian masukkan kodenya. Kodenya yaitu 38321. Nah, silahkan mulai diisi ya yang baik. Sudah ada beberapa jawaban nih ya. Yang pertama ada dari Naraya, kemudian ada dari Velia ya. Yang pertama jawabannya apa Mas Seno? Meminta izin kepada Bapak atau Ibu guru. Iya, meminta izin. Gimana sih caranya Mas
Alvin. Bapak Ibu, saya minta maaf karena saya terlambat. Oke, sip. Boleh saya masuk gitu ya? Nanti diteruskan kayak gitu. Bagus sekali Mas Alvin, tepuk tangan untuk Mas Alvin. Selain itu misalnya ada jawaban lagi nih. Dari Velia ya, permisi kepada Bapak Ibu Guru. Dari Anissa, meminta maaf kepada Bapak atau Ibu Guru yang sedang mengajar. Kemudian ada meminta izin dan lain sebagainya ya. Ya, ketika kalian masuk kelas maka harus seperti ini. Ini adalah pelaksanaan salah satu norma yang ada di dalam kehidupan. Norma apa? Ya, norma kesopanan atau norma sosial. Baik, ini tadi sudah ya. Kita teruskan. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di sini Pak Guru masukkan, Pak Guru ingatkan lagi tentang pengertian norma ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, berarti norma itu adalah aturan ya. Norma itu adalah aturan. Nah, Pak Guru tanya lagi nih, sebutkan contoh aturan yang diajarkan oleh orang tua kalian. Aturan yang di rumah itu ada gitu. Yang menurut Bapak atau Ibu kalian itu boleh atau tidak boleh. Misalnya pagi hari harus ngapain? Coba ditulis harus apa gitu ya. Peraturan yang ada di rumah, apa sih peraturan yang ada di rumah? Oh, nyuci baju Pak. Misalnya atau pulang, nggak boleh pulang malam. Nah, itu peraturannya. Silahkan ditulis. Pilih salah satu. Kirim. Dari Irdi, tidak boleh pulang terlalu larut malam. Dari Naraya, tidak boleh bermalas-malasan, harus tertib. Oke, apalagi? Tidak boleh malas, harus rajin dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Oke ya. Contoh pekerjaan rumah apa coba? Temenan, nyapu temenan. Nyuci piring temenan. Nyuci baju temenan. Kamu nyuci kasur ya? Ngompol ya? Oh, adiknya. Ya, itu jawaban-jawabannya di antaranya ya. Dan banyak ya. Ini adalah peraturan. Nah, berarti itu juga norma ya. Tapi norma di dalam keluarga kalian. Gitu. Kita teruskan sekarang. Nah, ternyata norma itu seperti bilik-bilik di dalam jantung manusia. Gitu. Tahu jantung nggak? Pernah lihat? Enggak ya? Iya, di tengkorak ada. Tengkorak siapa? Ya. Iya. Ada jantungnya ya. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, kenapa? Kalian bisa bergerak itu karena ada aliran darahnya. Sama kayak norma ya. Adanya norma itu membuat orang-orang itu jadi tertib. Ya. Baik itu norma kesusilaan, kesopanan, agama maupun hukum, itu membuat orang-orang itu jadi tertib. Coba kalau tidak ada norma hukum misalnya di perempatan itu dekat alun-alun apa yang terjadi? Iya, tabrakan, kecelakaan ya. Nah, maka ini pentingnya norma gitu. Nah, ini sama kayak jantung itu. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis norma di sini. Jenis norma itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama, norma apa? Bacakan itu, sumbernya apa? Sanksinya apa? Dosa ya, sanksinya dosa. Nah, itu norma agama. Berikutnya ada norma sumbernya dari mana? Sanksinya? Ya, sama. Ada norma apa? Sumbernya? Sanksinya? Norma apa lagi? Sumbernya? Sanksinya? Lanjut sekarang. Nah, ini nih. Nah, di sini ada sebuah data tentang nilai kerugian negara akibat korupsi. Nah, ini data ini Pak Guru ambil dari ICW atau Indonesian Corruption Watch. Semester 1 tahun 2017 misal ada 1,8. Itu apa sih kira-kira? Nilai kerugian negara akibat korupsi ya, dalam triliun rupiah. Berarti tahun 2017 negara itu ruginya berapa?
1,8. Tahun 2018 1,679. Berikutnya tahun 2019 itu data dari ICW. Nah ini nih, vonis dari perkara korupsi pada tahun 2021 belum memberikan efek jera pada pelakunya. Jadi kok Indonesia kok semakin lama korupsinya malah semakin banyak ya, semakin banyak yang ditangkap tapi semakin nggak ada yang kapok gitu. Nah data berikutnya nih, ada sektor korupsi di Indonesia. Berdasarkan data ini berarti korupsi paling banyak itu di sektor apa? Dana desa. Berarti di dana desa itu korupsinya banyak sekali. Nah, ini. Menurut lembaga ICW bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak sektor dana desa sebanyak 154 kasus dengan kerugian negara sebanyak 233 miliar kali ya. Nah ini nih. Setelah kalian mempelajari materi tentang norma yang berlaku di masyarakat, kemudian kalian diminta untuk menyusun mind mapping secara berkelompok. Nah, untuk memulai kerja kelompoknya, silakan duduknya ditata dulu. Yuk, menghadapnya kemana? Biar enak. Nah, nih, bisa ke sini. Nah, kamu menghadap sana, ya. Kamu menghadap sana. Sama alat-alatnya silakan dikeluarkan, ya. Duduk mas. Ya, baik sudah dikeluarkan ya. Sambil kalian juga nanti melihat ini nih contoh mind mapping yang akan kalian buat nih ya. Apa sih yang perlu dikerjakan? Nah bisa kalian lihat nih. Yang pertama menentukan topik utamanya dulu. Di bagian tengah kamu tulis dulu pelaksanaan norma yang besar ya. Di bagian tengah pelaksanaan norma. Nah, setelah itu uraikan menjadi subtopiknya. Keempat-empatnya ada norma sosial, kesopanan, hukum. Nanti kamu tempel-tempel di bagian pojok-pojoknya. Ya. Tapi sebelum kalian tempel, silakan dibagi dulu siapa yang mengerjakan norma agama, siapa yang mengerjakan norma hukum gitu. Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan maju ke depan dulu untuk kelompok yang pertama. Norma agama pelaksanaannya seperti sholat tepat waktu, berdoa sebelum makan, tidak menghina atau mencela orang lain, menghormati pemeluk agama lain, dan tidak membeda-bedakan agama lain. Baik, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. 3. Mendamaikan orang yang bertengkar dan melindungi orang. Norma sosial, pelaksanaan menghormati orang yang lebih tua. Baik, semuanya sudah presentasi ke depan dan semuanya sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian bisa mengakses ini ya. Di sini Pak Guru sudah siapkan beberapa soal agar kalian bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita sudah memasuki sesi akhir dari kegiatan pembelajaran hari ini. Coba Pak Guru kepengen tahu hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Angkat tangan. Oke, ya boleh, nggak apa-apa. Tentang apa? Pelaksanaan norma ya. Norma apa misalnya? Norma hukum apa? Norma hukum Mas?
memakai helm ketika berkendara. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dari sejarah perumusannya, sistematika, proses sampai dengan amandemennya. Nah, itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mohon tolong ya ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Bersalam. Salam banyak kekurangan, mohon maaf ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Stop.